Halo Sanak Segalo, kembali lagi bersama Kito. Kali ini Kito akan menceritakan sebuah alur film di mana seseorang mempunyai kekuatan super yang sangat aneh, yaitu dia tidak bisa merasakan apapun yang terjadi di seluruh tubuhnya. Hingga tiba-tiba kekuatan supernya ini pun menghilang dan dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya untuk melakukan balas dendam. Saat kekuatannya ini hilang, dia bersama dengan seorang wanita yang akan merawat dirinya, serta memberikan dia arti kenikmatan surga dunia selama kekuatannya ini belum kembali. Jadi, sebelum kita ke alur cerita filmnya, silakan Sanak Segalo yang baru berkunjung ke channel kita, jangan lupa untuk mendukung dan terus memberikan kita support dan semangat dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe channel kita ini ya Sanak. Tidak usah panjang lebar lagi, silakan Sanak Segalo cari posisi tersantuy dan kita akan mulai menceritakan sebuah alur cerita film dari The Midnight Man. Film ini dibuka di sebuah sudut kota. Kita diperkenalkan yaitu Grady, sang The Midnight Man. Dia sedang diinterogasi oleh para penjahat. Di saat mereka akan memangkukan tangannya, tiba-tiba dan tangannya pun langsung dipakukan. Kedua penjahat ini terkejut dengan ekspresi Grady yang merasa keriangan dan tidak merasakan kesakitan sama sekali. Hingga akhirnya mereka berdua pun menyerah dan menuruti permintaan Grady kalau dia akan berbicara setelah bos mereka datang menemui dirinya. Pria ini bernama Paul. Dia meminta barangnya yang sudah dicuri oleh Grady. Dengan kekuatan super yang dia miliki, Grady pun berhasil melumpuhkan Paul dan anak-anak buahnya. Seseorang dari mereka akhirnya tahu siapa Grady sebenarnya. Grady juga merupakan seorang yang bekerja sama untuk para penjahat, bukan seperti superhero yang kita bayangkan sebelumnya. Dan kisah dari Grady, The Sang Midnight Man dimulai. Setelah tubuhnya kembali sembuh, Grady siap menerima misi barunya lagi. Pria ini bernama Ezekiel, tepatnya bos geng dari atasannya Grady. Kali ini, target Grady adalah membunuh teman-temannya sendiri karena mereka sudah memberikan data dirinya ke para FBI. Tentu saja, semuanya ini sudah diatur oleh bosnya ini. Setelah mendapatkan pesan target dari bosnya, yaitu Marky, Grady siap untuk menghabisinya. Sekarang, kita perkenalkan seorang wanita yang akan bersama Grady. Wanita ini bernama Alexandra, biasa dipanggil dengan Zen, yang bertugas di kesatuan EMT, seperti tim tanggap gawat darurat. Scene berpindah ke tempat kediaman Marky. Grady datang bertamu ke tempat temannya ini. Marky merupakan seorang hacker di anggota timnya. Dengan sedikit basa-basi, Grady dengan cepat menghabisi Marky. Target selanjutnya yaitu Nomark. Setelah mendapatkan pesan dari Ezekiel, tiba-tiba seseorang membius Grady dari belakang dan membuatnya tidak sadarkan diri. Saat tersadar, Grady melihat Zen dan temannya sedang membantu dirinya. Akibat efek obat bius ini, Grady mengalami keanehan di tubuhnya. Dan dia juga merasakan sakit untuk pertama kalinya. Karena polisi datang, Grady membawa Zen pergi dari kediaman Marky. Setelah merasa aman, Grady mencoba menyakiti dirinya sendiri. Grady merasakan bahwa tubuhnya benar-benar bisa merasakan segalanya dan kekuatan supernya sudah menghilang. Grady bertanya dengan Zen apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya. Zen mengatakan kalau dia pingsan akibat efek heroin. Grady menanyakan kembali dengan Zen, kenapa sekarang tubuhnya tiba-tiba bisa merasakan segalanya. Dan Zen pun menjawab, itu karena efek obat yang bernama naloxone yang diberikan ke tubuhnya. Sehingga sekarang kekuatan super Grady akan menghilang untuk sementara. Dan
Sekarang dia mulai khawatir dengan keadaan dirinya. Karena sekarang Grady telah kehilangan kekuatan supernya, Grady mengancam Zen dan meminta bantuan Zen untuk merawat dirinya. Selagi dia menyelesaikan misinya, dan dia akan melepaskan Zen dan melupakan semuanya setelah misinya ini selesai. Sekarang, mereka sudah siap menuju ke kediaman Normark. Shin berpindah ke kediaman Normark, di mana dia sedang bersantai dengan para gadis-gadisnya. Di dalam mobil, Grady menyuruh Zen untuk masuk ke kediaman Normark dan melihat situasi di dalam. Dengan sedikit bantuan dari Grady, Zen berhasil melabui penjaga ini. Zen sudah berhasil masuk ke kediaman Normark dan mulai memberikan informasi keadaan di dalam, serta dirinya juga sudah bergabung di antara para wanita-wanita seksi milik Normark. Sementara Grady sedang mengatasi penjaga untuk masuk menemui temannya ini. Sesampainya di dalam, Normark menyapa Grady. Normark sedikit menceritakan tentang diri Grady ke gadisnya. Karena melihat tanggapan dingin dari Grady, Normark meletakkan senjatanya di atas meja. Zen yang melihat sebuah senjata sudah keluar, dia menyuruh para gadis-gadis ini untuk masuk ke dalam. Kemudian, Normark pun memanggil Zen. Normark sudah mengetahui tujuan Zen dan Grady untuk membunuh dirinya. Tiba-tiba seseorang gadis mengatakan kalau Normark mengidap air. Saat Normark lengah, Grady mencoba melawan. Saat itulah pertama kalinya Grady merasakan sebuah tinju panas mendarat di mukanya. Akhirnya, Grady pun berhasil membunuh Normark. Karena tidak terbiasa dengan dingin, Grady menggigil akibat masuk ke dalam kolam. Zen memanfaatkan situasi ini untuk kabur. Namun, dia malah dicegat oleh anak buah Normark. Syukurnya, Grady cepat datang dan menyelamatkan nyawa Zen. Melihat tubuh Grady yang menggigil, akhirnya Zen mulai bersimpati dengan Grady dan memutuskan untuk merawatnya. Selanjutnya, Grady mulai meraba dan merasakan lembutnya sebuah bantal. Karena semua pakaiannya basah, Zen memberikan Grady pakaian wanita untuk dikenakan. Sebelum beraksi kembali, Grady memperbaiki ponselnya yang rusak terlebih dahulu. Di sini, Zen mulai penasaran dengan Grady. Foto yang ada di dalam dompet Zen ternyata adalah foto dari ponakannya, bukan foto anaknya. Setelah mendapatkan laporan dari Grady kalau Normark telah mati, ternyata bosnya ini juga sudah disandera, dan orang itu memberikan target berikutnya, yaitu Fairbanks. Shin berpindah ke kediaman Fairbanks, yang merupakan seorang petarung di anggota Grady. Mereka langsung masuk ke dalam dan menuju ke ruangan Fairbanks. Ternyata, Fairbanks sudah tahu tujuan Grady menemui dirinya. Tanpa ragu-ragu lagi, Grady menodongkan pistol ke temannya sendiri, dan Fairbanks memberikan perlawanan. Dia mengkilirkan bahu Grady. Akibatnya, Grady merasakan sakit yang sangat luar biasa. Fairbanks berusaha mencari tahu dan menjelaskan situasinya yang sedang Grady hadapi saat ini. Namun, Grady terlalu mematuhi peraturan dari bosnya, yaitu Ezekiel, tanpa berpikir terlebih dahulu. Saat Fairbanks menunduk untuk mengambil kuncinya yang terjatuh, Grady langsung mencekik lehernya dengan rantai dan berhasil membunuhnya. Zan yang melihat Grady keluar dengan keadaan terluka, langsung membawa dia kabur dari kejaran anak-anak buah Fairbanks. Setelah kematian Fairbanks, kepolisian mulai mencari keberadaan mereka berdua. Seaman, Zan mengembalikan bahu Grady yang terkilir. Setelah kejadian ini, Grady sudah menyadari kalau dia benar-benar dijebak dan juga sudah mengetahui siapa orangnya, yaitu Vic.
Di sini, Grady ingin melepaskan Zen karena dia tidak dibutuhkan lagi. Karena Zen yang sudah mulai jatuh cinta dengan Grady, dia ingin tetap bersama dengannya. Dan untuk pertama kalinya, Zen memberikan Grady sensasi kenikmatan dunia yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Grady pun mengikuti permainan Zen, dan mereka mulai melakukan aksi mantap-mantap bersama dalam sebuah mobil di atas gedung dengan pemandangan kota yang sangat indah. Setelah aksi mereka selesai, Grady pun meninggalkan Zen dan menuju ke tempatnya. Di tempatnya, Grady berusaha menghubungi Ezik dan dia malah mendapatkan kiriman sebuah foto yang menampilkan Zen sedang disekap. Grady pun siap untuk mendatangi kediaman Vic. Sekarang kita sudah sampai di kediaman Vic. Dia sudah menunggu dan bersiap untuk kedatangan Grady. Karena Vic terlalu banyak bicara, Grady memaksa untuk menanyakan di mana keberadaan Zen. Karena kekuatannya telah hilang, Vic dengan mudah melumpuhkan Grady. Saat tersadar, Grady begitu ketakutan karena dia sudah berada di ruangan psikopat milik Vic. Vic merupakan seseorang yang tidak mempunyai hati dalam menginterogasikan orang. Vic pun heran dengan Grady yang terus-menerus menanyakan keberadaan Zen. Dia mengatakan, kalau di ruangan ini hanya kita berdua saja. Akhirnya kebenaran semua teka-teki mulai terungkap. Grady berusaha menjelaskan dengan Vic kalau mereka sedang dijebak. Tapi Vic tidak mendengarkannya dan tetap ingin menyiksa Grady. Saat tangannya mulai disayat, Grady tidak merasakan kesakitan. Dengan menggunakan kepalanya, Grady menumbangkan Vic dan memberikan dia sedikit kecupan. Grady segera pergi ke tempat bosnya yaitu Ezekiel. Sesampainya di kediaman Ezekiel, Grady melihat bosnya sudah diikat dan langsung ditembak, beserta dirinya pun diringkus. Akhirnya, dalang dibalik semuanya adalah Farl dan rekan-rekannya yang ingin membalaskan dendam kematian bosnya di awal scene film ini dimulai. Mereka lah yang sudah membius Grady dan mengirimkan pesan untuk membunuh semua rekan-rekannya. Dan ternyata Zen juga berkomplotan dengan mereka. Yang sebenarnya Zen terpaksa mengikuti kehendak Fer. Zen menyuntikkan obat naloxone ke Grady dan mereka mulai menyiksa Grady untuk membalaskan kematian bos mereka. Ternyata obat yang disuntikan Zen bukanlah naloxone, melainkan obat bius biasa. Sehingga Grady bisa melawan mereka dan setelah itu dia terjatuh pingsan. Melihat Grady yang pingsan, Farl berniat untuk membunuhnya. Saat yang bersamaan juga, Zen menyelamatkan nyawa Grady dengan menodongkan pistol ke arah Farl. Zen tidak bisa membunuh Farl karena dia terus mengancam. Dan akhirnya, Farl berhasil menyatukan pistol Zen dari tangannya, kemudian langsung menusuk Zen. Tapi, tusukan Farl ini dihadang oleh Grady yang sudah bangun dari tidurnya. Dan kekuatan Grady pun juga sudah kembali. Begitu juga dengan ponakannya, sudah kembali ke pelukan Zen. Grady mengalami luka tusukan yang parah di perutnya. Dia menyuruh Zen untuk pergi meninggalkan dirinya seorang. Pasti kalian semua mengira kalau Grady sudah mati kan? Ternyata Grady masih hidup dan sedang berada di mobil bersama dengan Zen. Dan akhir dari film The Mike Knight pun selesai. Tapi sebelum filmnya ditutup, Zen memberikan Vic sebuah hadiah untuk menjadi korban psikopatnya. Terima kasih dan wassalam.